Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga semua dalam keadaan baik, tidak ada halangan dan rintangan dalam kehidupan. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga semua selamat, sehat selalu, dan diberkati Tuhan dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, berbicara tentang kejahatan tidak ada habisnya. Bahkan kejahatan sekarang ini makin canggih dengan modus operandi yang beragam, hampir tak terduga dan tak teridentifikasi. Diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian kepada setiap orang, karena siapapun bisa menjadi korban kejahatan dimanapun, kapanpun, bahkan oleh siapapun. Bagaimana kita bersikap terhadap kejahatan? Atau kalau seseorang berbuat jahat kepada kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Membalas kejahatan dengan kejahatan? Kalau perlu lebih jahat daripada yang kita terima? Atau dibiarkan saja? Itu urusan aparat, keamanan, atau penegak hukum. Atau kita ikut ambil bagian dalam upaya memberantas kejahatan dengan melaporkan tindak kejahatan, memberi kesaksian yang jujur terhadap tindak kejahatan, atau apa? Dan bagaimana? Kita akan menemukan bersama jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Namun sebelumnya kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tolong kami ya Tuhan, iblis tiada hentinya menebar kejahatan dalam kehidupan untuk mencelakai kami, bahkan bisa jadi memisahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mohon nikmat-Mu ya Tuhan, agar kami Engkau tunjukkan jalan untuk menghadapi semua itu. Engkau berkenan memberkati kami, dapat mengalahkan kejahatan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami, menghayati, dan dimampukan untuk dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 21, yang tertulis demikian. Di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ada pendapat yang mengatakan sekali orang berbuat jahat, maka dia akan cenderung melakukan kejahatan selanjutnya. Karena ketika belum berhasil melakukan kejahatan, akan ada perasaan penasaran untuk melakukan lagi sampai berhasil. Sedangkan yang berhasil melakukan, karena sudah merasakan enaknya atau nikmatnya hasil kejahatan, akan mengulangi lagi, bahkan semakin canggih kejahatan yang dilakukan. Mengapa bisa demikian? Ada hal yang mungkin kurang kita sadari, bahwa iblis tidak ingin kehilangan mangsanya. Maka ia akan melakukan segala upaya agar manusia terus mengikutinya, mengikuti keinginannya untuk melakukan kejahatan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghadapi kejahatan dan mengalahkannya, agar pelaku kejahatan dapat diselamatkan. Paulus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
Sebaliknya, harus melakukan apa yang baik bagi semua orang, bahkan harus merencanakan untuk berbuat apa yang oleh semua orang dipandang baik, termasuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan memberikan makan dan minum orang yang berbuat jahat kepadanya, yang berarti menumpukan bara api di atas kepalanya. Maksudnya untuk mempertobatkan orang yang berbuat jahat. Di Mesir kuno ada kebiasaan kalau seorang mau menyatakan penyesalan atas perbuatannya, ia menempatkan tempat bara api yang menyala di atas kepalanya, yang mengartikan sebagai perasaan menyesal yang dalam sehingga ia diselamatkan. Sebaliknya, kalau membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kalah terhadap kejahatan. Sebab dengan demikian kita membiarkan kejahatan masuk ke dalam hati kita dan kembali menguasai kehidupan kita seperti pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab perbuatan orang jahat tersebut menjadi batu sentuhan bagi kita sehingga kita jatuh, dan orang jahat tersebut tidak diberi kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan, sehingga karya Kristus di kayu salib menjadi sia-sia. Karena sesungguhnya kasih Allah di kayu salib mengalahkan kuasa jahat. Demikian juga yang jahat dikalahkan bila mana orang percaya membalas kejahatan dengan kebaikan, kekerasan dengan kasih. Perlakuan musuhmu dengan baik hati. Inilah yang dapat melunakkan hatinya yang keras dan membuang wataknya yang jahat. Bruce mengatakan cara yang terbaik untuk menghilangkan seorang musuh adalah menjadikan dia teman. Karena itu seharusnya lah yang baik menang atas yang jahat. Saudaraku, memang tidaklah mudah, rasanya berat melakukan, karena selayaknya orang yang berbuat jahat mendapat balasan yang setimpal. Paulus sudah mengingatkan kita, Kristus yang sudah mengalahkan kejahatan, kita dipanggil sebagai orang yang diselamatkan dari si jahat, juga mengalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan, mendasar pada kasih Kristus. Agar orang-orang hidup dalam kejahatan juga diselamatkan melalui pertobatan mereka sehingga menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekaligus menguatkan kami untuk bertekad mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, agar orang-orang yang berbuat jahat juga diselamatkan dari kuasa dosa dan cengkeraman iblis. Lindungi kami dari kuasa jahat agar kami tidak terbawa arus untuk kembali hidup melakukan hal yang jahat. Engkau berkenan memberkati orang-orang yang berbuat jahat untuk disadarkan atas kejahatannya dengan bertobat, dan Engkau berkenan memulihkan kembali sebagai orang-orang baik. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam perlindungan, naungan kasih, dan berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Shalom.